Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul muhtar. Sallallahu alaihi wasallam ma azlama lailun au adu an-nahar. Wa radhiyallahu anhu alihin adhar wa sahabatihil kiramil kiyar amma ba'du. Teman-teman semua, aku sambut kalian dengan sambutan ahlil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini adalah pertemuan ketiga kita dan insya Allah ada satu pertemuan lagi. Kami di sini bukan maksud menggurui, tentu kami tahu banyak yang lebih berilmu dari kami. Kami hanya seperti tutor sebaya atau layaknya BPI. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu siapa yang ilmunya lebih unggul di sisi Allah. Bicaranya saya di sini bukan berarti saya lebih unggul dari kalian semua. Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang dimana matahari terbenam, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah." Syekh Abdurrahman As-Sadi kalau melihat orang lagi santai, maka dia bilang, "Kalau aku bisa membeli waktumu, maka akan aku beli." Karena beliau sangat memperhatikan waktu. Sangat kurang waktu buat beliau menulis, berdakwah, dan melakukan hal bermanfaat lainnya. Sangat sayang orang luang waktunya tapi tidak mengerjakan apa-apa. Dan di masa sekarang, banyak yang sangat membuang waktu karena internet atau medsos. Sebenarnya ini adalah karunia dari Allah, karena bisa mempermudah kita dalam menyelesaikan urusan. Bahkan bisa menjadi kebaikan yang besar buat kita. Namun di sisi lain, internet adalah bencana. Kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin terlena dengan HP ini. Baru bangun tidur aja langsung megang HP, bukan baca doa. Betapa banyak maksiat yang kita lihat saat membuka sosmed ini. Siapa yang buka Instagram, tweet, dan lain-lain tidak melihat hal yang haram, pasti kita melihat hal yang haram. Akhirnya kita terbiasa melihat yang haram, gak ada rasa malu sama Allah. Sungguh ini bencana yang sangat besar. Betapa banyak orang main HP jadi gak punya adab. Lagi ngobrol sama orang malah fokus ke HP. Padahal Nabi kalau ngobrol sama sahabatnya fokus ke sahabatnya yang berbicara. Sebagaimana ada hadis, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhaza khatama falabisahu qala sagalani haza'ankum muzul yauma ilaihi nazratun wa ilaikum nazratun summa alqa, yang artinya cincin ini telah menyibukkanku dari kalian sejak hari ini. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun membuang cincin tersebut. Lalu ada perkataan indah dari Hasan Al-Basri, "Iza jalasta fakun ala antasma'a ahrosa minka ala antakula wa ta'allam husnal istima'i kama tata'allamu husnal qawli wa la taqta ala ahadi hadithahu." Yang artinya, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain. Dan juga berapa banyak orang berhias dengan apa yang tidak dia miliki. Mereka menggambarkan yang bukan hakikatnya. Betapa banyak sekarang gara-gara HP banyak yang gak punya malu. Joget-joget depan kamera, apalagi sekarang kaum wanita. Allahul musta'an gak punya malu. Padahal ada sebuah hadis, al-haya'u minal iman, yang artinya malu adalah sebagian dari iman. Bahkan, musibah medsos ini tidak hanya menimpa orang awam, tapi juga para penuntut ilmu, ustadz, dan lain-lain. Gara-gara media sosial ini punya akun, akhirnya dia menceritakan amal soleh yang dia lakukan secara terperinci. Dikit-dikit selfie, umroh aja selfie. Allahul musta'an. Banyak hal yang privasi malah disebar di sosial media ini. Ada perkataan dari Zubair bin Awam, "Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Jangan terpedaya dengan pujian." Seorang ulama berkata,
2 orang yang hadir dalam pengajian tapi si dai ikhlas, maka lebih baik dari 2 juta orang yang hadir tapi niat si dai tidak ikhlas. Ketenaran itu adalah ujian yang besar. Sebagaimana ada hadis, Innallaha yuhibbul abda taqi al-ghani al-qafi, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Amalan yang paling selamat dari gangguan setan ialah amal yang tersembunyi. Tidak semua berita yang beredar langsung kita komentari. Fitnah medsos ini tidak hanya menimpa orang awam tapi ke seluruh orang. Ketahuilah, umur kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan waktu kita banyak terbuang-buang di medsos. Berapa banyak orang yang menyisihkan waktu untuk medsos? Begitu banyak. Tapi buat baca Quran sedikit sekali. Padahal ada surat Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pesan dari Ustadz Firanda, kalau Anda membuka akun, maka Anda membuka pintu hisab yang baru. Semua yang Anda dengar, lihat, tulis, publish, komentari akan dihisab. Kalau Anda bisa nggak punya akun, maka lebih baik. Jangan gunakan akun Anda untuk keburukan. Kaidah-kaidah penting untuk para pengguna medsos secara umum. Selanjutnya saya akan membacakan kaidah-kaidah penting untuk para pengguna medsos secara umum. Yang pertama, kaidah amalan tergantung niat. Innama a'malu binniyah, yang artinya amal tergantung dengan niatnya. Anda membuka HP, niatnya apa? Kalau karena Allah, insya Allah dapat pahala. Contohnya buat cari akun dakwah, video ceramah, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, kalau niatnya buat maksiat, maka ditulis apa yang diniatkan. Barang siapa yang sudah berusaha tapi gagal, maka tetap dapat pahala keberhasilannya. Sebagaimana ada cerita di zaman Nabi waktu itu, ada sebuah kaum yang ingin mengikuti perang Tabuk. Tapi karena dia mempunyai halangannya itu hartanya tidak cukup, akhirnya dia tidak bisa mengikuti perang tersebut. Kaum tersebut merasa sedih. Tapi karena kaum tersebut sudah berusaha walaupun gagal, Allah memberikan pahala yang sama seperti orang yang turun ke perang tersebut. Yang kedua, walaupun niatnya baik, tetap harus sesuai syariat. Karena semua amalan yang diniatkan baik, tapi tidak sesuai syariat, amalan syariat Islam, amalan tersebut tertolak. Seperti ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan itu tertolak. Setelah itu, saya akan membacakan kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, siapa yang mengada-ngada perkara dalam Islam, apa yang bukan termasuk darinya, maka amalannya tertolak, walaupun niatnya baik. Berdasarkan kaidah ini, maka semua bid'ah adalah tertolak atas pelakunya, walaupun niatnya baik. Yang kedua, siapa yang melakukan amal solih, walaupun pada dasarnya disyariatkan, tetapi amalnya tidak berdasarkan cara yang diperintahkan, maka ia tertolak. Contohnya seperti ini, Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, tetapi contohnya sholat subuh 2 rakaat, tetapi kita malah mengerjakannya 4 rakaat, maka amalan itu tertolak. Yang ketiga, jika Anda masuk ke dalam sebuah grup, dalam suatu majelis, kalau dalam grup itu ada kemungkaran, maka Anda harus mengingkari. Kalau Anda nggak bisa, maka langsung aja left grup itu. Sejengkel apapun kita, jangan komentari dengan caci maki. Sebagaimana di kajian yang kedua kemarin, ada konsep dari para sahabat dan tabi'in, barang siapa mencela saudaranya karena dosa-dosa, sedangkan saudaranya sudah bertaubat pada Allah, maka dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut.
Kenapa konsep mereka seperti ini? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia, bisa jadi Allah ampuni dan Allah masukkan Anda ke dosa tersebut. Dihasankan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku nggak berani ngasih komen saat melihat anjing, karena aku takut Allah rubah aku seperti anjing. Dan juga Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu ke diriku. Kita semua hidup dikomentarin. Peci Ustadz miring aja kita komentarin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Anda dicela atau dicaci orang karena dia tahu aib-aib Anda, maka jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah. Kalau kita dicela, jangan balas mencela. Nikmatin aja, karena nanti Allah yang balas. Allah syadidul iqab. Yang keempat, dalam Islam tulisan hukumnya sama dengan bacaan. Kalau Anda berhati-hati dalam berucap, maka Anda lebih berhati-hati dalam menulis. Sebagaimana ada surat Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bisa jadi, seseorang mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Lalu, dia nggak peduli, maka Allah tenggelamkan dia ke neraka jahanam. Sebagai penutup hadis dari saya akan membacakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa innal abdu la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha bal la yahwi biha fi jahannam. Yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba mengatakan suatu perkataan yang membuat Allah murka, tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu Allah tenggelamkan dia ke neraka jahanam. Sekian penjelasan tentang kajian Islam ketiga dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengucapan, dan saya berharap kajian Islam ini bermanfaat bagi pendengar dan pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.